Ini adalah video penggunaan AC yang ada di sekitar rumah saya. Untuk saya sendiri, saya menggunakan AC dari tahun 2020. Nah, ada beberapa rumah juga di belakang rumah saya yang memakai AC. Untuk pribadi, rumah saya menggunakan 2 AC, di kamar saya dan juga di kamar orang tua saya. Nah, pada dasarnya pemakaian AC pada rumah tinggal saat ini menjadi sebuah kebutuhan, di mana khususnya untuk rumah tinggal di daerah perkotaan. Penggunaan AC memang dapat menjadi sebuah solusi yang cepat untuk menghadapi permasalahan dalam pengudaraan ruangan. Nah, tetapi masalah utama adalah penggunaan AC ini memerlukan konsumsi energi yang cukup besar, yaitu 60% dari keseluruhan pemakaian energi. Pada saat ini, tidak hanya di industri-industri besar kita jumpai yang menggunakan alat pendingin. Hampir setiap orang memiliki alat pendingin di rumahnya. Ironisnya, banyak kulkas yang menggunakan pendingin berbahan CFC atau bisa disebut chlorofluorokarbon, yang justru mempercepat proses penipisan ozon dan pemanasan global. Akan tetapi, tidak semua kulkas berbahaya bagi lingkungan karena terdapat 2 jenis kulkas, yaitu kulkas CFC dan kulkas non-CFC. Kulkas CFC ini merupakan lemari pendingin yang menggunakan CFC untuk mengatur suhunya, sedangkan kulkas non-CFC adalah sebaliknya. Pemanasan global dan akibat yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia menjadi isu hangat lingkungan saat ini. Pemanasan global dapat terjadi karena adanya efek rumah kaca. Gas rumah kaca yang berada dalam atmosfer bumi dapat disamakan dengan tabir kaca pada pertanian yang menggunakan rumah kaca. Panas matahari yang berupa radiasi gelombang pendek masuk ke bumi dan menembus tabir gas rumah kaca tersebut. Sebagian panas diserap bumi dan sisanya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Sebagian gelombang diserap bumi dan sisanya dipantulkan kembali ke luar angkasa sebagai radiasi gelombang panjang. Namun, panas yang seharusnya dipantulkan ke luar angkasa menyentuh permukaan tabir dan terperangkap di dalam bumi. Efek rumah kaca ini menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat, karena tanpa efek rumah kaca, permukaan bumi akan menjadi sangat dingin sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Permasalahan muncul ketika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan semakin banyak panas yang terperangkap di permukaan bumi sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi. Hal ini dikenal sebagai pemanasan global. Dengan melihat kondisi seperti yang telah diuraikan tersebut, maka tidak bijak kalau masing-masing pihak masih mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab global warming. Apabila dampak sebagai akibat adanya global warming tidak mendapatkan penanganan secara serius dan berkelanjutan, maka akan dapat berakibat fatal bagi keberadaan kualitas hidup manusia Indonesia, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu, adapun secara konkret, langkah-langkah untuk memecahkan masalah sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan adanya pemanasan global warming, antara lain yang pertama, cara mengatasi secara internasional. Cara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, penerapan protokol Kyoto. Kedua, pembentukan badan atau lembaga internasional. Ketiga, membentuk atau menyelenggarakan forum internasional. Yang keempat, perlunya gerakan moral peduli lingkungan secara internasional. Yang kedua, cara mengatasi secara nasional. Cara ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan yang berwawasan kepada lingkungan hidup. Yang kedua, kebijakan penanggulangan emisi industri. Ketiga,
perlunya diversifikasi atau pengembangan energi alternatif. Yang keempat, perlunya budaya hemat energi. Yang kelima, sanksi tegas. Yang keenam, keteladanan pemimpin nasional. Kemudian yang ketiga ada cara mengatasi secara individual. Cara ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, menghindari pemakaian AC secara berlebihan. Kedua, membiasakan memisahkan limbah organik dan non-organik. Yang ketiga, tidak terlalu sering menggunakan alat kebutuhan berbahan baku yang tidak mudah hancur dalam waktu singkat atau cepat, seperti pemakaian alat kebutuhan yang terbuat dari plastik. Kemudian yang keempat, sedapat mungkin mengurangi pemakaian kendaraan bermotor pribadi yang sering menimbulkan gas buang CO2 dan menimbulkan pencemaran serta efek rumah kaca. Jika memungkinkan, naik angkutan penumpang umum. Jika jarak dari rumah ke objek yang dituju tidak terlalu jauh, usahakan jalan kaki atau naik sepeda. Dan yang terakhir, tidak berladang atau membuat pemukiman dengan membuka atau merusak hutan.